Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Handani. Saya dari kelas Eksekutif Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dengan judul Ekonomi Moneter. Ekonomi moneter, seringkali kita mendengar nih apa artinya dari ekonomi moneter ini. Ekonomi moneter adalah suatu bagian ilmu yang secara khusus mempelajari sifat, fungsi, dan peranan serta pengaruh uang terhadap aktivitas perekonomian di suatu negara. Mempelajari ekonomi moneter, kita bisa mengetahui mengenai mekanisme uang seperti bagaimana uang beredar, bagaimana uang terbentuk, pasar uang, tingkat suku bunga, sistem, dan kebijakan dari moneter. Dari kebijakan ini kita bisa tahu nih bagaimana dampak dari bertambahnya jumlah uang yang beredar, perubahan suku bunga, kredit macet, frekuensi, dan nilai tukar sebagainya. Kebijakan yang banyak diambil oleh Bank Indonesia seperti yang pertama adalah kebijakan bagaimana Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga, kebijakan Bank Indonesia dalam menstabilkan suku bunga, kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong keluarnya penyaluran kredit, dan bagaimana jika uang tidak ada di negara seperti negara kita. Syarat untuk mendapatkan fungsi dari uang yang pertama adalah dapat diterima dan diketahui secara umum. Yang kedua adalah memberi nilai yang stabil. Yang ketiga fleksibel dan dapat menyesuaikan dari bentuk perkembangan suatu transaksi. Yang keempat harus mudah dibawa, tidak mudah rusak. Dan 6 adalah dapat dipecahkan dalam ukuran yang lebih kecil. Tahapan-tahapan uang. Yang pertama, tahapan sebelum adanya barter, di mana manusia belum menjadi makhluk yang sosial. Yang kedua, tahapan barter, di mana seseorang mempunyai barang sesuatu, ia ingin mempunyai barang yang lain, lalu ia menukar barang yang ia punya untuk mendapatkan barang yang ia perlukan. Yang selanjutnya adalah tahapan uang sebagai barang, bagaimana sebagai tolak ukur dari aktivitas transaksi tersebut. Selanjutnya uang logam, di mana uang logam sebagai barang untuk menukar seperti 100 rupiah, 50 perak, 1000, terus uang kertas. Yang terakhir adalah tahapan uang elektronik yang sekarang sedang beredar seperti GoPay, Isaku, OVO, dan sebagainya. Ada beberapa fungsi dari uang. Yang pertama adalah pengukur nilai setiap barang atau jasa yang dapat diukur dan dibandingkan dengan jumlahnya, seperti mobil atau rumah dengan seharga 200 juta. Sebagai penghapus dari transaksi barter, sebagai alat untuk menimbun kekayaan, dan yang terakhir adalah sebagai pembayaran transaksi yang tidak bisa diselesaikan dalam sepekan. Jenis-jenis uang dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek fisik dan bagaimana uang itu terbentuk. Yang kedua adalah bagaimana uang itu dibuat dan diberedarkan oleh pemerintah Bank Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai aspek hubungan antara nilai dari suatu uang sebagai intristik. Yang terakhir adalah bagaimana uang yang bersifat domestis. Aspek-aspek uang seperti full banded money adalah bagaimana uang diartikan dengan barang. Yang kedua adalah resepsi full banded money, bagaimana perbentuknya, yaitu kertas. Yang ketiga adalah credit money seperti token coins atau uang tenda, resepsi token money, jaminan uang logam, dan terakhir adalah diamond deposit, yaitu uang giral. Uang-uang yang pernah beredar di Indonesia sebelum rupiah seperti uri, yaitu uang yang beredar di Jawa, uridap di Batam, urips di Sumatera, urita di Tapanuli, uripsu Sumatera Barat, uriba Aceh, dan uang mandat Palembang. Gelana adalah ekonomi
moneter adalah suatu ilmu yang mempelajari kebijakan moneter, bagaimana uang beredar, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, bagaimana bisa dikatakan uang sebagai alat tukar menukar di suatu negara, bagaimana uang dapat berkembang. Banyak sekali fungsi-fungsi yang kita dapat pahami dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.